Latihan ulangan harian fungsi kuadrat nomor 10 yang ditanyakan adalah nilai sumbu simetri dari Y sama dengan 2X min 1 kuadrat min 3. Untuk cari yang di kuadrat ini, kita pakai rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadinya di sini kita tulis 4x kuadrat min 2 kali A kali B plus min 1 kuadrat min 3 sama dengan 4x kuadrat min 4x plus 1 min 3 sama dengan 4x kuadrat min 4x min 2. Nah, rumus nilai sumbu simetri itu kan XP sama dengan min B per 2A. Dari persamaan ini, kita masukin angkanya ke rumusnya. Di sini B-nya itu min 4, berarti min 4 per 2 kali A. A-nya itu 4. Jadi 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Lanjut ke nomor 11, di sini ada sketsa grafik. Pertanyaannya, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah fungsi kuadrat itu bisa kita tulis C atau Fx. Bisa kita tulis Y atau Fx. Tapi di sini kita pakai Y aja. Nah, kalau misalkan di sketsa grafiknya membentuk huruf U atau melengkung ke atas gini, berarti X kuadrat atau A-nya itu positif. Tapi kalau misalkan bentuknya itu kayak gunung atau melengkung ke bawah kayak gini, berarti X kuadrat atau A-nya itu negatif. Jadi di sini kita tulis positif X kuadrat ditambah Y atau ditambah nilai C yaitu 1. Maka persamaan fungsi kuadrat dari sketsa grafik nomor 11 adalah X kuadrat plus 1. Lalu nomor 12. Nomor 12 ini sama tipe soalnya kayak nomor 11 tadi. Jadi ada sketsa grafik terus ditanya fungsi kuadratnya itu berapa. Sekali lagi kita tulis Y sama dengan di sini kan tadi kayak yang udah aku bilang, kalau misalkan kayak gini X kuadratnya itu positif. Kalau kayak gini X kuadratnya itu minus. Jadi di sini kita tulis min X kuadrat. Habis itu kita lihat Y-nya itu 9. Jadi sini plus 9. Tapi di pilihan ganda nggak bakal ada pilihan kayak gini. Nah, biar kita bisa cari jawabannya, itu kita balik 9-nya di depan, terus min X kuadratnya di belakang. Jadi, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah 9 kurang X kuadrat. Nomor 13, ada suatu masalah. Peluru ditembakkan membentuk persamaan HT sama dengan 60T min 3T kuadrat. Yang ditanyakan, tentukan tinggi peluru pada saat waktu 5 sekon atau 5 detik. Di sini caranya T-nya itu kita ganti pakai ini. Jadi T-nya itu kita ganti 5. Berarti H5 sama dengan 60 kali 5 min 35 kuadrat. Ini sama ini jangan sampai dikaliin dulu. Ini kita harus kuadratin dulu, jadi 3 kali 25 sama dengan 300 min 75 sama dengan 225. Jadi
tinggi peluru pada saat waktu 5 sekon adalah 225. Nomor 14 masih dengan masalah yang sama, tapi pertanyaannya berapa lama peluru melayang di udara. Nah, kalau ini kita cari pakai akar-akar PK. Jadinya 60T min 3T kuadrat sama dengan 0. Ini T-nya kita keluarin dengan cara memfaktorkan ya. T dalam kurung 60 min 3T sama dengan 0. T satunya sama dengan 0. Terus T2-nya itu sama dengan 20. Jadi, lama peluru melayang di udara adalah 20 sekon. Nomor 15 juga masih di permasalahan yang sama, tapi di sini pertanyaannya kapan peluru mencapai tinggi maksimum. Untuk cari tinggi maksimum berarti kita cari XP-nya ya. Tapi karena di sini ditanya kapan, kita pakai T atau waktu. Jadi sini tulis TP sama dengan rumus XP itu min B per 2A. Di sini kita tulis dulu nilai ABC-nya. Di sini A-nya itu min 3, B-nya itu 60, C-nya itu 0. Sini tulis min 60 per 2 kali min 3. Jadi, kapan peluru mencapai tinggi maksimal ada di detik ke-10 atau 10 sekon. Lanjut ke soal nomor 16. Di sini harusnya yang ditanya itu berapa ketinggian maksimum peluru ya, bukan berapa waktu tinggi maksimum peluru. Untuk mencari ketinggian maksimum peluru, kita pakai rumus YP. Rumusnya min B kuadrat min 4AC per 4A. Di sini B-nya itu 60 min 4 kali min 3 kali 0 per 4 kali A atau 4 kali min 3. Di sini jadinya min 3600 per min 12. Jadi ketinggian maksimum peluru yang ditembakkan adalah 300 meter. Lalu nomor 18, saat peluru dilempar setelah 12 sekon, maka keadaan peluru adalah, di sini kita harus lihat grafiknya atau kita gambar dulu grafiknya. Tadi kan peluru jatuh di 20 sekon. Jadi kita gambar di sini di sumbu X kita tulis 0 sampai 20. Habis itu tadi peluru mencapai tinggi maksimum di detik ke-10, berarti di tengah-tengah sini. Berarti kita gambar grafiknya kayak gini. Nah, saat peluru dilempar setelah 12 sekon, berarti itu kan setelah detik ke-10. Berarti arahnya itu menurun. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 19, lembaran seng lebarnya 60 cm. Pertanyaannya, berapa lebar dan tinggi talang untuk membuat talang agar menampung air maksimum? Bentuk talang itu kan kayak gini ya.
Nah, di sini yang ditanya itu lebar dan tinggi. Jadi di sini lebar terus tinggi. Dari gambar ini kita dapat persegi panjangnya. Karena di sini ada panjang dan lebar, tapi di sini kita tulis lebar sama tinggi. Lebarnya kita anggap aja X. Terus tingginya itu berarti 60 kurang X per 2. Nah, habis itu kita cari persamaan luasnya atau fungsi Lx. Luas itu kan rumusnya P kali L, tapi di sini kita ganti jadi L kali T. Jadi panjangnya itu kita ganti L, habis itu lebarnya kita ganti jadi T. Di sini L-nya itu kan X, kita tulis di sini. Dikali T 60 min X per 2. Habis itu kita kali masuk. Ini ke sini, ini ke sini. Jadinya 60X per 2 dikurang X kuadrat per 2. Terus kita dapat persamaannya yaitu 30X min 1 per 2 X kuadrat. Nah, habis itu kita cari X, nilai X atau lebar. Caranya itu pakai rumus XP atau min B per 2A. Dari persamaan kuadrat ini kita kan dapat B-nya itu 30. Kita langsung aja tulis min 30 per 2A. A-nya itu min 1 per 2. Jadi sini dikali min 1 per 2. Ini langsung aja coret-coret sama dengan 30 cm. Jadi X atau lebarnya itu 30 cm. Habis itu kita langsung cari T-nya. Di sini udah ketemu X-nya kan. Jadi kita langsung masukin aja angkanya 60 min X per 2 sama dengan 60 kurang 30 per 2. Jadi lebar dan tinggi yang diperlukan untuk membuat talang agar menampung air maksimum adalah 30 cm dan 15 cm.